Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gamal Batara, SEMAK, dosen di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yakni Auditing 1. Mata kuliah Auditing 1 ini ditujukan untuk mahasiswa program studi S1 Akuntansi yang sedang menempuh semester 4. Adapun mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang mana semuanya merupakan 3 SKS teori. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait apa itu auditing dan kenapa auditing itu diperlukan di dunia bisnis. Deskripsi dari mata kuliah Auditing 1 ini adalah untuk menjelaskan kepada mahasiswa pentingnya audit di dalam dunia bisnis, lingkungan audit, metode dan juga teknik audit. Untuk prasyarat, mahasiswa harus terlebih dahulu menyelesaikan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Karena untuk bisa melakukan audit, mahasiswa terlebih dahulu harus memiliki kemampuan untuk menyusun laporan keuangan. Karena yang akan diaudit adalah laporan keuangan itu sendiri. Adapun mata kuliah ini berkontribusi dalam memenuhi CPL 06 di program studi S1 Akuntansi. CPL 06 adalah lulusan memiliki kemampuan menyusun, mengevaluasi, dan melaksanakan prosedur audit berbasis risiko atas laporan keuangan sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan. Kemudian CPL tersebut diturunkan ke 2 CPMK, yakni CPSA 407, memahami konsep dasar audit. CPMK yang kedua adalah CPSA 408, yakni memahami proses audit secara umum. Mata kuliah Auditing 1 ini memang dirancang sebagai pengantar audit, di mana untuk metode dan teknik audit lanjutan nanti akan dibahas di mata kuliah Auditing 2. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan untuk pembahasan materi dan 2 pertemuan masing-masing untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, yang juga bagian dari asesmen dalam mata kuliah Auditing 1 ini. Adapun materi yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah the demand for audit and other assurance services, the CPA profession, internal and governmental financial auditing and operational auditing, audit responsibilities and objective, audit evidence, audit planning and materiality, dan juga assessing risk, dan juga internal control and COSO framework. Untuk melengkapi bahan kajian ini, mata kuliah ini menggunakan beberapa referensi buku teks dan juga artikel penelitian. Adapun buku teks utama yang digunakan ditulis oleh Ahrens, yakni Auditing and Assurance Service edisi ke-17. Kemudian, untuk mendukung pembelajaran dalam mata kuliah ini juga menggunakan referensi dari penelitian yang salah satunya adalah Current Auditor Expertise and Future Relevance of Innovative and Audit Technology yang ditulis oleh saya sendiri dan juga kolega saya di Departemen Akuntansi. Adapun 3 komponen utama dalam mata kuliah ini terdiri dari DIA ataupun Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery sendiri, mata kuliah ini disampaikan dengan cara tatap muka dan metode yang digunakan adalah case method, yakni bagian dari student-centered learning. Mahasiswa akan diminta untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran, yakni mengerjakan sebuah kasus yang nantinya akan membantu mahasiswa untuk mencapai CPMK yang sudah dirancang. Untuk bagian interaction-nya, mahasiswa juga akan mengerjakan beberapa tugas dan kuis sebagai bentuk asesmen formatif, dan di akhir pertemuan ke-8 dan juga pertemuan ke-16, mahasiswa akan menjalani ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester
sebagai bentuk asesmen sumatif untuk menilai apakah mahasiswa sudah mencapai CPMK yang diharapkan atau belum. Berikut video pembelajaran yang langsung diambil di kelas terkait dengan mata kuliah Auditing 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan sudah makan siang juga semuanya. Sebelumnya saya akan cek kehadiran terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tidak hadir nggak? Mungkin teman kalian? Oke, Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita memasuki pertemuan hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan moral terlebih dahulu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah kalian hari ini siang panas begini datang ke kampus pasti harus ada usahanya atau effortnya begitu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah insya Allah kalau niat kita baik, kita juga akan mendapatkan hasil yang baik juga. Ya, jadi jangan pernah menyepelekan usaha kalian sekecil apapun, karena insya Allah kalau tidak besok, kalau tidak minggu depan, hasilnya akan tetap datang di masa depan. Ya, jadi bagi yang mungkin semangatnya sudah mulai turun begitu, kalian harus tetap jaga semangat kalian supaya tetap semangat dalam menjalani perkuliahan. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, untuk memulai pertemuan hari ini yaitu pertemuan ke-9 dalam mata kuliah Auditing 1. Materi yang akan kita bahas adalah penilaian terhadap risiko kecurangan di dalam laporan keuangan. Adapun tujuan dari pembelajaran materi pada hari ini adalah bagaimana kalian nanti harus bisa mendefinisikan apa itu fraud ya ataupun kecurangan. Nah, fraud itu ada bermacam-macam nanti, dan kalian diharapkan harus bisa membedakan antara kecurangan dalam laporan keuangan dengan penyalahgunaan aset. Karena itu merupakan dua hal yang berbeda. Apalagi tujuannya menjelaskan fraud triangle, dan kemudian memahami kewajiban auditor dalam menilai risiko kecurangan. Nah, fraud atau kecurangan sebenarnya memiliki 3 jenis. Yang pertama itu adalah corruption. Nah, siapa yang pernah menonton berita tentang korupsi? Oke, Farhan bisa jelaskan nggak kira-kira kasus korupsi yang Farhan tahu apa? Kasus yang sedang marak di Indonesia sekarang lebih ke pencucian uang. Pencucian uang ya, yang dilakukan oleh perusahaan besar mungkin ya. Ya, itu benar yang baru saja dikatakan oleh Farhan bahwa pencucian uang itu termasuk ke dalam kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Korupsi itu adalah suatu tindakan ya yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun beberapa pihak tertentu. Ya, misalnya memenangkan suatu pihak ya dengan harapan mendapatkan suatu imbalan dari pihak tersebut. Nah, itu bisa dibilang termasuk korupsi. Yang kedua adalah fraudulent financial reporting, yaitu kecurangan di dalam laporan keuangan. Ya, di mana laporan keuangan yang tadinya biasa aja, tapi supaya terlihat bagus, maka laporan keuangannya dimanipulasi. Bisa nggak kayak gitu? Ya bisa-bisa aja. Karena di situ ada kepentingan. Misalnya, kalian nih mau memberikan transkrip nilai ke orang tua kalian, itu kan merupakan sebuah dokumen ya. Nah, supaya nggak dimarahin karena transkripnya jelek, kalian manipulasi transkripnya. Yang tadinya ada nilai D, diubah menjadi AB, menjadi A. Nah, itu sama halnya dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika kinerja mereka itu jelek sebenarnya, tapi mereka memperbagus laporan keuangannya supaya terlihat bagus di mata publik. Itu yang dimaksud dengan kecurangan laporan keuangan.
Nah, jenis yang ketiga adalah misappropriation of asset, penyalahgunaan aset. Ya, misalnya kalian punya aset laptop nih, dibelikan oleh siapa? Orang tua kalian. Untuk tujuan apa? Kuliah pastinya. Tapi kalian malah menggunakannya untuk main game, ya, untuk nonton film berlebihan. Boleh-boleh saja, tapi kalau berlebihan maka sudah berbeda dari tujuan awal dibelikan oleh orang tua kalian. Ya, itu termasuk penyalahgunaan aset loh. Di perusahaan, contohnya adalah ada kendaraan yang dibeli oleh perusahaan untuk manajer sebagai kendaraannya, ya, sebagai kendaraan operasional, tapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Dipakai oleh anaknya misalnya, ya, untuk balap-balapan, ataupun dipakai di hari libur gitu. Tidak ada urusan dengan perusahaan. Itu juga termasuk penyalahgunaan aset. Ya. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah aset misappropriation. Penyalahgunaan aset itu adalah kasus yang paling sering terjadi. Karena yang paling susah dijaga itu memang adalah aset. Contoh nggak usah jauh, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis banyak aset yang posisinya itu di banyak tempat. Ya, dan nggak bisa dijaga semuanya. Contoh misalnya ada ruangan sekretariat. Bisa saja itu disalahgunakan untuk kegiatan yang bukan berkaitan dengan himpunan. Tapi nggak bisa selalu dimonitor oleh pihak kampus gitu. Ya, makanya penyalahgunaan aset merupakan kasus yang paling sering terjadi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke. Nah, kira-kira kalian sudah pernah melakukan fraud atau belum? Kecurangan. Nah, ini beberapa mungkin yang senyum-senyum ada ya. Nah, kira-kira penyebab seseorang melakukan fraud itu apa? Galib, kira-kira apa? Kenapa orang itu melakukan fraud? Ada tujuannya, Pak. Ada tujuannya. Kira-kira apa tujuannya? Contohnya? Misal contohnya seperti yang Bapak bilang tadi, Pak, ada sedikit nilai. Supaya nggak kena marah orang tua misalnya, atau tidak mendapatkan reaksi positif dari pihak lain, gitu ya? Tujuan tertentu. Ya, itu masuk kemana kira-kira? Yang barusan dijelaskan oleh temannya. Termasuk di 3 hal ini yang mana? Supaya tidak kena marah. Pressure, ya, benar ya. Hal itu adalah termasuk pressure ataupun insentif. Ya, jadi supaya dapat reaksi positif dari masyarakat, maka diperbagus. Di situ ada insentif. Atau supaya tidak kena marah sama pihak lain, itu termasuk pressure. Ya, itu yang menyebabkan kenapa suatu pihak bisa melakukan fraud terhadap laporan keuangan. Yang kedua ada opportunities. Deva, kira-kira contohnya apa? Ada kesempatan, makanya orang melakukan fraud. Biar nggak ketahuan. Berarti ada kesempatan untuk bisa mengubah laporan keuangan. Ya, kenapa bisa nggak ada yang periksa misalnya, nggak ada yang lihat? Ya, misalnya ketemu uang di jalan, itu kan sebuah kesempatan, sebuah opportunity. Ya, kalau kita misalnya lagi ujian, kira-kira bapaknya lagi keluar sebentar ke kamar mandi, kesempatan nih untuk buka kopean. Nah, itu namanya opportunity. Ya, ada kesempatan yang menyebabkan seseorang itu bisa melakukan fraud. Maka dia melakukan fraud itu. Yang terakhir adalah attitude atau rationalization. Dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, itu namanya rasionalisasi. Saya yakin kalian pernah mendengar istilah FOMO. Apa itu FOMO? Ya, ikut-ikutan, benar. Ya. Atau fear of missing out. Ya.
Kalau orang pergi ke konsernya siapa kemarin yang dibatalin itu? Hindia, orang sudah mulai beli, sudah mulai posting tiketnya, saya juga harus ikut beli. Walaupun kita asumsikan misalnya nonton konser Hindia itu adalah fraud. Karena banyak orang yang melakukan itu, kita juga ikut melakukan fraud. Kira-kira seperti itu. Banyak orang yang menyalahgunakan mobil dinas. Ya udah, saya juga pengen lah gitu. Nah, itu contoh dari attitude ataupun rationalization. Oke, kita refleksi sedikit. Yang pertama tadi, 3 jenis fraud apa aja? Yang pertama, korupsi, ya. Yang kedua, kecurangan terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, penyalahgunaan aset. Itu jenis fraudnya. Penyebabnya juga ada 3. Yang pertama, insentif. Yang kedua, opportunities. Yang ketiga, attitude ataupun FOMO, ya, ikut-ikutan. Nah, hubungannya sama auditor apa? Hubungannya sama auditor adalah sebelum melakukan audit atas laporan keuangan, auditor harus menilai risiko terjadinya fraud. Ya. Caranya gimana? Yang pertama itu use of inquiry. Auditor datang ke perusahaan, kemudian inquire ataupun ngobrol, tanya dengan perusahaan yang diaudit. Kira-kira budaya di sini gimana Pak? Gitu. Ada yang periksa nggak kalau mobil dinas itu nggak boleh dipakai sembarangan misalnya? Ada yang periksa nggak kalau orang ngambil perlengkapan ke gudang harus ada suratnya gitu, nggak boleh sembarangan. Kalau semua hal itu nggak ada, berarti kesempatannya besar untuk melakukan fraud. Ya, jadi kita tanya sama perusahaannya bagaimana budaya bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian ada juga listening techniques ya. Di sini ada yang suka mendengarkan orang curhat nggak? Nah, jadi auditor itu kita harus suka mendengarkan orang lain. Ya, dalam artian kalau orang itu curhat, kadang-kadang dia curhatnya itu berlebihan. Nah, ke perusahaan yang kita audit, kita juga harus memancing dia agar bisa bercerita tentang kelemahan perusahaannya. Ya, karena banyak informasi yang bisa kita dapatkan ketika seseorang itu curhat. Ya Pak, itu Pak Budi misalnya sering pakai mobil dinas Pak, kalau hari Minggu gitu. Sering bawa keluarganya gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita dapatkan melalui listening technique ataupun metode mendengarkan orang lain begitu. Kemudian ada juga observing behavioral cues. Ya, pernah dengar selebgram yang ketangkep nggak? Atau orang yang menggelapkan dana, kemudian dia kena tangkap. Bagaimana gaya hidupnya? Ada yang tahu? Kira-kira gimana nih gaya hidup seseorang yang sebelum kena tangkap ketika dia menggelapkan dana? Dia suka flexing. Apa tuh maksudnya flexing? Pamer. Ya. Biasanya dia suka beli barang-barang branded. Kemudian liburan ke luar negeri. Ya, makan di restoran mewah. Itu merupakan indikasi bahwa dia mendapatkan uang secara berlebihan. Tidak sesuai dengan slip gajinya. Nah, gitu. Ya, contoh misalnya seorang profesi dosen ya, dosen itu kan gajinya pas-pasan lah, nggak terlalu mewah, nggak terlalu sedikit, tapi nggak juga tiap bulan ke Singapura gitu. Nah, ketika ada contoh ya, dosen yang liburan tiap bulan ke Singapura, maka ada indikasi bahwa dia memiliki pendapatan lain selain dari kampus. Nah, itu bisa merupakan menjadi sebuah lead terhadap adanya kejadian fraud ataupun kecurangan. Dan kalau ada risiko terjadinya fraud, maka kita akan melakukan
expanded substantive testing. Ya, uji substantif yang kita lakukan dalam audit harus di-extend, harus diperluas. Ya, untuk menemukan bukti bahwa terjadinya sebuah fraud ataupun kecurangan. Jadi kita fokus aja di tempat yang risikonya tinggi gitu. Yang risikonya rendah nggak perlu kita terlalu periksa. Ya, kita cukup periksa di tempat yang risikonya tinggi. Oke, jadi seperti itu ya, expanded substantive testing diperlukan ketika kita menemukan suatu indikasi terjadinya risiko. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Yang mau nanya silahkan angkat tangan. Oh, lumayan banyak ya. Ya, silahkan adik. Jika ada indikasi terjadinya fraud, apa yang dilakukan oleh auditor? Oke, good question ya. Jika sudah ada nih indikasi yang kita temukan bahwa kira-kira akan terjadi fraud gitu, atau sudah terjadi fraud ya, apa yang perlu dilakukan oleh auditor? Auditor dalam hal ini tidak boleh langsung menjudge bahwa memang terjadi fraud. Kenapa? Karena yang namanya dalam organisasi bisa jadi ada pihak-pihak yang sengaja menjatuhkan pihak lain juga. Ya, contohnya yang tadi ada informasi Pak Budi itu sering pakai mobil dinas Pak gitu. Itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Ya, tapi kan itu indikasi. Nah, auditor perlu mengkonfirmasi informasi tersebut lebih jauh. Ya, menelusuri informasi tersebut lebih jauh. Nanti dicek kira-kira misalnya bahan bakarnya apakah normal pemakaiannya untuk kegiatan operasional. Kalau kebanyakan berarti bisa jadi benar dipakai di luar jam operasional. Kemudian lihat juga kita bisa konfirmasi ke driver, ke sopir. Nah, kita bisa wawancara, kira-kira pernah nggak nyopir ketika hari libur. Ya, jadi indikasi fraud belum tentu benar-benar terjadi fraud. Auditor harus tetap netral, harus tetap independen, dan melakukan pengamatan lebih jauh. Oke, next question, Riani. Ada lagi nggak kira-kira? Oke, saya kira sudah cukup jelas ya pembahasan materi kita hari ini. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita ada assessment di akhir pertemuan 9 ini, yaitu quiz ya. Saya sudah menyiapkan link quiz yang bisa kalian akses melalui browser kalian. Nanti akan diarahkan ke Google Form yang bisa kalian jawab. Silahkan dibuka di masing-masing HP-nya. Oke, sudah selesai semua kuisnya? Sudah Pak. Sudah ya, alhamdulillah. Nanti saya akan cek. Mudah-mudahan hasilnya insya Allah bagus ya sebagai bentuk asesmen dari pertemuan hari ini. Baik, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, ada baiknya kita melakukan refleksi terlebih dahulu dari pembahasan yang baru saja kita lakukan. Siapa yang mau kasih rangkuman terhadap materi yang sudah kita bahas tadi? Ya, silahkan Farhan. Tadi dari rangkuman yang dapat saya simpulkan bahwa fraud itu terjadi disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu terkait dengan korupsi, yang kedua kecurangan terhadap laporan keuangan, dan yang ketiga yaitu penyalahgunaan aset. Ya, benar ya. Ada 3 jenis fraud, yaitu yang pertama korupsi, yang kedua kecurangan dalam laporan keuangan, dan yang ketiga itu adalah penyalahgunaan aset. Thank you Farhan atas summary yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa ingat ya, jangan dilupakan. Karena materi ini akan diperlukan juga untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 10 dan seterusnya. Oke? Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.